Allahu Akbar. Bener Mas, ini lagi ngisap pembalut Mas. Lagi diendus-endus juga. Astagfirullahaladzim. Terlihat jelas sekali teman-teman, berlepotan dengan darah. Ya Allah, jijik banget ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani seperti biasa. Saya ditemani sama Mas kameramen tentunya. Gimana kabarnya Mas Foto? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah alamin. Gimana kabarnya Mbak Fani? Baik. Mas kameramen ngerasain hawa apa di sini, Mas? Panas Mbak Fani? Panas ya, sama. Warga mengatakan juga seperti itu, Mas. Kalau menginjak tempat ini pasti itu panas banget. Lihat ikat rambut saya nggak Mas tadi? Nggak ada Mbak Fani. Nggak ada ya? Iya Mbak Fani. Oh. Dan di sini saya sedikit bercerita teman-teman. Katanya itu memang panas di tempat ini. Saya juga ngerasain emang iya panas. Terus di sini saya disuruh sama warga, Mas. Jadi di sini saya mendapatkan undangan dari warga untuk membersihkan tempat ini. Dan di sini memang tempatnya nggak jauh dari rumah warga ya. Jadi banyak sekali warga yang membuang sampah ke perkarangan ini, Mas. Entah itu sampah dapur atau sampah apa itu. Intinya mereka membuang sampah di area ini. Astagfirullahaladzim. Dengar suara nggak Mbak Fani? Dengar. Dan ada juga ya Mas ya, mungkin pembalut setelah haid itu dibuang di sini. Saya nggak tahu ya itu buangnya itu dalam keadaan udah bersih ataupun masih penuh dengan darah. Intinya katanya ada seperti ini Mas. Pernah ada kejadian orang itu membuang pembalut ke tempat ini. Terus katanya tuh itu Mas, darahnya tuh diisep. Dan yang lagi haid itu ngerasa kayak gimana ya, diganggu gitu loh Mas. Jadi diisep darahnya gitu. Jadi darah orang haid itu katanya orangnya tuh itu Mas, kayak hawanya panas terus ngerasa diganggu gitu loh. Karena apa? Karena darahnya tuh disedot gitu loh Mas, diambil sama sosok yang pemakan darah itu di tempat ini. Jadi buat kalian yang ada di rumah, kalau lagi haid itu buang pembalutnya harus dalam keadaan bersih ya teman-teman. Jadi jangan boleh kalian buang di perkarangan gitu ya, yang kira-kiranya memang udah menjadi tempat sampah kalian. Biasanya kan di perkarangan ada lubang besar ya Mas, yang untuk buang sampah. Terus habis itu sampahnya kan dibakar. Boleh kalian buang di situ asal dalam keadaan bersih teman-teman. Karena perkarangan itu tempatnya jin-jin ya, yang menyukai barang kotor gitu teman-teman. Kan banyak sekali kamar mandi yang ada sosoknya gitu Mas. Itu karena mereka menyukai tempat-tempat yang kotor dan gelap. Jadi kalau buang sesuatu itu harus hati-hati teman-teman. Dan di sini saya akan mencari sosok itu Mas. Sebenarnya itu maksud dan tujuannya apa? Gitu, menghisap pembalut perempuan yang lagi haid di tempat ini. Astagfirullahaladzim Mbak Fani, di depan Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia gerak-gerak Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Ada apa keluar? Perasaan saya nggak panggil kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Silahkan sampaikan. Astagfirullahaladzim Mas. Kemana Mbak Fani? Dia nggak ngucapin apa-apa malah pergi. Ini mungkin sosoknya nggak bisa bicara ya teman-teman. Apa ini pertanda apa Mbak Fani? Ini sih nggak pertanda apa-apa ya. Mungkin dia hanya cari tahu ini sebenarnya kita lagi apa. Karena mungkin dia penasaran dengan cahaya lampu yang dibawa sama Mas kameramen. Gitu ya Mbak Fani? Iya. Tadi kita salah sih Mas. Harusnya kita penelusurannya itu di tempat sampah yang sering warga buang gitu loh. Tempat sampah yang sering mereka datengin untuk membuangnya gitu Mas. Tapi saya jijik gitu kalau mendatangi tempat itu Mas. Makanya kita ke area sekitarnya aja. Sebenarnya ada sih di tempat ini teman-teman, tapi nanti kotor gitu saya nggak suka teman-teman. Jadi kita ambil yang di sebelah sini aja. Nanti kalau sosok nggak keluar kita geret aja Mas, oke? Iya Mbak Fani. Setuju ya? Baru dengar mitos ini nggak Mas? Baru dengar Mbak? Baru dengar ya, saya juga baru dengar sih. Memang saya udah dengar lama sih, cuma bagi saya itu cuma isu-isu aja gitu Mas. Ternyata warga ada yang melaporkan seperti itu ke saya. Bismillah. Saya izin dulu ya Mas. Iya Mbak Fani. Dan lebih baiknya lagi itu kalau buang sampahnya seperti itu harus kita
Seumpama kita gali lubang, kita buang terus kita tutup gitu. Tapi biasanya kalau warga itu dia punya tempat khusus gitu ya, kayak lubang besar, mereka buang sampah dimasuk-masukin, habis itu mereka bakar gitu. Ya itu nggak apa-apa sih ya, kan dibakar ya Mas ya. Tapi kan kalau pembalutnya dalam keadaan banyak darah kan sosok menyukai ya Mas. Jadi buangnya harus dalam keadaan bersih teman-teman. Bau amisnya mungkin Bapak nih. Iya, bau amis itu memancing sosok Mas. Juga biasanya ya dia itu memang pemakan darah juga Mas. Tapi mayoritas yang memakan seperti ini itu biasanya perempuan, sosok perempuan. Nggak mungkin lah pocong menyukai kayak gitu kan, nggak mungkin ya Mas. Belum pernah dengar Bapak nih. Kayak suara angin dari arah mana Bapak? Suara angin dari mana ini Mas? Anginnya kecil kok, soalnya besar. Kecil Bapak nih. Keluar! Kamu yang menyukai darah, silakan keluar di depan saya. Keluar! Kok makin kenceng suaranya Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Keluar! Suara apa itu? Perempuan Mas, ini suara perempuan ini. Suara sosok yang ada di tempat ini mungkin ya, tapi belum mau terlihat nih, belum mau wujud. Di mana kamu? Ini tempatnya luas banget Mas. Ini Bapak nih. Di mana kita mau nyarinya ya Mas? Atau kita iming-imingin darah aja ya Mas ya? Pakai apa Bapak nih? Kita sebutin aja ini kita bawa darah. Coba Bapak nih. Coba ya, siapa tahu sosok mau keluar. Iya, Bapak nih. Keluar! Saya bawa darah yang kamu suka. Silakan keluar. Kamu nggak perlu cari di tempat sampah. Ini saya bawa yang asli. Punya Mas kameramen maksudnya. Saya bawa yang asli. Kok punya saya Bapak nih? Kan ada darahnya di tubuh. Kamu nggak perlu. Nggak ada. Kamu aja lah Mas. Kamu nggak perlu cari di tong sampah. Ini saya bawa yang asli, yang seger. Silakan keluar. Astagfirullahaladzim. Tertawa ya teman-teman. Ini Bapak nih. Jelas sekali ada perempuan tertawa. Mungkin dari arah sini Mas. Ini tempatnya rimbun sekali. Allah Akbar. Ada yang narik ya? Allah. Astagfirullahaladzim ini Mas. Apa ini Mas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia sedang ngapain Bapak nih? Dia lagi makan pembalut Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat cahaya putih ya teman-teman. Cahaya putih sangat terang sekali Mas tadi Mas. Bu amis banget Bapak nih. Iya Bu Amis. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bener Mas ini lagi ngisap pembalut Mas. Lagi diendus-endus juga. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Terlihat jelas sekali teman-teman. Berlepotan dengan darah. Ya Allah jijik banget ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten, kamu dapat dari mana ini? Astagfirullahaladzim Mas. Dari tong sampah katanya Mas. Tong sampah Bapak nih. Iya, ini milik warga. Kenapa kamu ambil? Astagfirullahaladzim, dia membalikan omongan saya Mas. Waktu saya tanya kenapa diambil, dia mengatakan kenapa juga. Dia ngeliatnya seperti Iya Mas, marah Bapak nih. dia tadi saya bilang ya, kenapa diambil, dan dia membalikan omongan saya, kenapa juga dibuang di tempat ini katanya Mas. Bapak nih hati-hati. Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Tapi kan ini kotoran. Kenapa kamu menyukai kotoran? Astagfirullahaladzim. Memang udah makanannya katanya Mas. Allah Akbar, kamu nggak jijik? Itu kotoran manusia. Dibuang nggak? Kasihan itu yang kamu hisap darahnya. Oh, itu orangnya lagi kepanasan. Itu lagi gelisah di rumah. Iya saya tahu ini salah manusianya aja. Salah warganya aja membuang dalam keadaan yang masih kotor seperti itu. Harusnya dibersihkan dulu. Saya tahu. Saya mewakili. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tapi tolong jangan lakukan ini lagi. Apa kamu gak jijik ya Mas ya? Kotor sekali itu ya Allah. Ya Mas ya. Baunya juga amis banget Bapak nih. Kamu boleh makan sesajen. Makan bunga tapi jangan makan ini. Allahu Akbar. Ini kotoran manusia ya Allah. Astagfirullahaladzim Mas, tuh Mas. Dia senang sekali nyium-nyiumnya Mas. Astagfirullahaladzim. Tuh Mas tuh. Diendus-endus teman-teman, terlihat jelas sekali. Allahu Akbar. Ini kamu melakukan seperti ini udah lama? Tak kira ular Mas. Udah lama? Allahu Akbar. Katanya sejak dia dari sini, dan kalau ada yang buang langsung diambil Mas. Tapi kalau nggak ada, dia nggak ngelakuin Mas.
Berarti kalau udah kayak gini nyalain siapa dong? Astagfirullahaladzim. Saya kasih tahu ya, kamu boleh makan bunga, apapun yang kamu suka kamu boleh makan itu. Asal kamu jangan ambil nyawa manusia, dan kamu jangan makan seperti ini. Ini nggak baik ya Mas ya. Saya yang ngeliatnya aja jijik, ini bau banget, bau amis, ini kotoran manusia. Boleh saya ambil, saya buang. Astagfirullahaladzim. Malah kayak nggak boleh Mas nangis gitu Mas, tuh dipegangin terus. Boleh saya ambil? Ini dia menyukainya Bapak. Berapa Bapak nih? Nggak boleh Mas, ini Mas. Nggak boleh diambil. Allahu Akbar. Punten, saya mau tanya. Ini kamu kayak gini, ada temennya atau cuma kamu aja yang suka dengan pembalut? Allahu Akbar. Cuma kamu? Apa alasannya? Yang pertama memang udah jadi makanan kamu. Yang kedua? Allahu Akbar. Dia tidak suka Mas, tempat dia tuh, sarang dia dikotori. Allahu Akbar. Saya jadi bingung teman-teman. Kalau udah kayak gini mau nyalain siapa ini? Allahu Akbar. Boleh saya minta saya buang ya? Atau besok saya datang ke sini lagi, saya bawain bunga buat makan kamu. Mau? Tetap nggak mau aja Mas. Kalau kamu tetap bersikeras nggak mau, saya terpaksa untuk memindahkan kamu ke tempat yang seharusnya dengan cara saya sendiri. Karena kamu udah saya baikin, ternyata kamu rewel. Bagaimana ini Mas? Baiknya mending kita hilangkan aja ya Mas ya. Lain kali kita bisa kesini lagi Mas, untuk bawa bunga menggantikan makanan dia Mas. Gimana? Mas kameramen? Iya Bapak nih, nggak apa-apa Bapak nih. Allahu Akbar. Lihat Mas, mulutnya penuh dengan darah. Dia ngeliatin kita terus. Mohon maaf. Sekarang saya pindahkan kamu dulu untuk menjaga keamanan di sini. Lain kali saya akan bertemu lagi dengan kamu dan saya akan ngasih kamu bunga untuk dimakan, tapi tinggalin yang seperti itu. Oke? Sekarang kita pindahkan dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi dengan hati-hati. Awas tersangkut di ranting pohon. Allahu Akbar. Sekarang kamu boleh makan seperti itu sepuasnya. Tapi besok kamu harus ganti makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Doa Mas, untuk doa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini sekarang sudah dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Mas. Tadi sosok ada di sini duduk teman-teman. Iya Bapak nih, di sini Bapak nih tadi. Di sini ya. Oh ini becek Mas, kita kesini aja Mas. Aduh, datang hujan teman-teman. Iya Bapak nih, turun hujan Bapak nih. Ini mulai gerimis Bapak nih. Payung udah dibawa kan Mas? Di bawah Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata apa yang dibilang warga ke saya itu benar, bahwa di sini itu mitosnya banyak sekali sosok yang memakan pembalut wanita ya, bekas haid. Ini saya bingung, kalau udah kayak gini mau nyalahin siapa teman-teman? Sosok mengatakan bahwa dia nggak menyukainya Bapak nih. Kayak gini Mas, dia memang suka dengan tempat yang kotor, suka dengan darah, suka dengan tempat-tempat yang gelap, tapi dia juga nggak suka kalau tempatnya dikotori Mas. Kalau kayak gini kan saya nggak bisa nyalahin siapa-siapa Mas. Jadi sosok nggak suka tempatnya dikotori, dan manusianya juga yang buang kayak gitu harusnya dibersihin dulu. Kenapa langsung dibuang? Jadi sosoknya tuh marah Mas, marah karena tempatnya kotor, tapi sosoknya juga suka dengan darah itu Mas. Kan saya bingung ini, kalau udah kayak gini ini bingung teman-teman. Ini karena hujan, mungkin besok ataupun kapan kalau ada waktu lagi saya akan mendatangi tempat ini untuk ngasih makanan baru untuk sosok yang memakan pembalut. Tapi tadi kelihatannya marah banget Bapak nih. Iya Mas, dia marah Mas. Ini sementara waktu saya pindahkan dulu. Dia Besok merasa keganggu atau gimana Bapak nih? dia sih nggak merasa keganggu Mas, cuma dia itu nggak mau kalau dia itu harus ninggalin kerjaannya yang suka makan pembalut. Jadi lain waktu kita bisa ke sini lagi Mas. Siapa tahu sosoknya kembali lagi ke sini. Yang jelas sih yang saya minta jangan kembali lagi ya teman-teman. Tapi mungkin ya, mungkin karena ini udah menjadi tempat dia, mungkin dia bisa kembali lagi ke sini. Mungkin juga dia nggak kembali lagi teman-teman. Jadi besok saya ke sini lagi ya. Ke sini lagi kalau ada waktu. Terus kalau saya cek sosoknya masih ada, saya kasih langsung bunganya Mas. Jadi besok kita datang ke sini harus udah bawa makanan dia yang baru gitu. Mas kameramen maksud.
Besok kita bawa bunga Mbak Fani. Iya, besok kita bawa bunga, kita cek dulu. Kita cek dulu ada apa enggak sosoknya, Mas. Kalau ada, kita panggil, kita kasih makanan yang baru. Berarti kalau dia Kalau nggak ada kita udah bawa bunga gimana? Kasih yang lain. enggak, kalau dia enggak ada di tempat ini, berarti dia udah benar-benar pergi, Mas. Benar-benar udah meninggalkan tempat ini. Gitu. Jadi ya udah kebenaran aja, Mas. Malah bagus gitu. Dia nggak ada di sini sih, udah meninggalkan tempat ini, jadi warga itu nggak resah. Oke, buat kalian yang ada di rumah, ini hujan, lain waktu bisa disambung. Buat kalian yang ada di rumah, tetap hati-hati ya untuk membuang sesuatu. Kita harus berpikir panjang, karena sosok yang jahil-jahil itu menyukai tempat yang gelap dan tempat yang kotor. Buat kalian tetap hati-hati, waspada dalam lindungan Allah. Dari saya sekian dulu. Buat Mas kameramen, ada yang mau disampaikan? Cukup Mbak Fani. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.